Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Indrawati, NIM 2008713 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Anatomi Fisiologi. Buku menurut Devriani, judulnya buku Anatomi Fisiologi. Anatomi Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antara mereka. Menurut Wahyuni dan kawan-kawan, dengan judul buku Anatomi Fisiologi, anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam dan luar dari struktur tubuh manusia dan hubungan fungsionalnya dengan fungsi yang lainnya. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme dalam fungsi utamanya. Menurut Ethel Soloane, dalam buku Anatomi Fisiologi untuk pemula, anatomi adalah ilmu yang mengenal struktur tubuh. Fisiologi adalah ilmu yang mengenal fungsi dari struktur tubuh tersebut. Menurut Wahyuningsih, buku Anatomi Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk tubuh dan susunan yang ada pada dalam tubuh. Dan fisiologi adalah fungsi yang ada pada dalam tubuh. Penjelasan tentang hemostatis. Hemostatis dijelaskan oleh W.B. Cannon dari buku Kalik dengan judul Anatomi Fisiologi. Hemostatis dikenalkan oleh W.B. Cannon pertama kali oleh W.B. Cannon untuk menjelaskan bagaimana proses fisiologi yang memulihkan keadaan menjadi normal setelah terjadinya ada gangguan pada tubuh kita. Menurut Kalik, dengan judul buku Anatomi Fisiologi, sel adalah unit terkecil atau fungsional yang ada pada dalam tubuh. Sel dapat memperbanyak diri sampai 100 triliun sel. Sel meliputi 3 komponen. Yang pertama adalah membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Menurut Devriani, buku Anatomi Fisiologi, sel adalah bagian fungsional yang terkecil dan yang membangun struktur tubuh yang ada pada dalam tubuh dan membangun tubuh makhluk hidup tersebut. Menurut Wahyuningsih dan DKK, dengan judul buku Anatomi Fisiologi dengan bahan ajar kebidanan, sel adalah interaksi molekul-molekul yang akan menjadi unit terkecil, yaitu yang disebut dengan sel. Menurut buku Ethel Soloane dari judul buku Anatomi Fisiologi untuk pemula, sel adalah unit kehidupan struktural dan fungsional yang ada pada dalam tubuh. Jaringan menurut Kalik dengan judul buku Anatomi Fisiologi, jaringan itu adalah sekelompok sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Menurut Devriani dengan judul buku Anatomi Fisiologi, bahwa jaringan itu dibangun oleh beberapa sel yang berbeda-beda yang akan menjadi fungsi yang sama. Jaringan adalah menurut Wahyuningsih, DKK dengan judul buku Anatomi Fisiologi mengemukakan bahwa jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang akan membentuk jaringan-jaringan yang ada pada sel. Kesalahan anatomis konsepsi yang kita temui pada saat ini, contohnya seperti hemostatis. Gangguan terhadap hemostatis mempengaruhi semua sistem pada organ tubuh kita. Seperti contoh, kita mempelajari konsep-konsep yang ada pada biologi, terutama tentang anatomi fisiologi manusia. Kesalahan yang saya dapatkan mengenai ilmu anatomi fisiologi itu tentang sistem peredaran darah. Selama ini kita mendapatkan informasi dari buku teks dan keterangan lainnya dari guru bahwa pembuluh vena dari jantung berwarna biru, namun kenyataannya tidak. Hal ini terjadi karena kesalahan pada menafsirkan warna pada pembuluh darah. Gambar pada jantung dari jantung pada pembuluh vena itu berwarna merah untuk aorta dan biru bagi vena cava, padahal sebenarnya putih.
Warna sebenarnya terjadi pada pembuluh darah itu adalah berwarna putih. Eritrositlah yang membuat pembuluh darah kita itu menjadi berwarna merah. Warna biru pada buku hanya untuk mempermudah dalam membedakan antara vena dan arteri. Fungsi-fungsi sel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sel mempertahankan suatu barier yang sangat selektif. Dan yang kedua, sel yang berisi materi hereditas. Dan yang terakhir, sel melakukan aktivitas metabolik. Komponen-komponen sel yang pertama itu ada badan sel, dan yang kedua itu ada membran sel atau bisa disebut dengan plasma atau membran plasma, dan yang ketiga itu ada komponen sitoplasma. Komponen sitoplasma ini terbagi lagi menjadi banyak. Yang pertama itu ada organel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi. Dan yang kelima tadi ada lisosom, yang keenam peroksisom, dan yang terakhir ada nukleus. Jaringan tadi terbagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Ini menurut kelima buku yang ada di buku yang berjudul Anatomi Fisiologi. Menurut beberapa buku, jaringan epitel itu yang saya dapat menutupi permukaan tubuh dan dinding organ berongga, rongga tubuh dan saluran juga membentuk kelenjar. Dan jaringan ikat juga menurut beberapa buku itu melindungi dan menyokong tubuh yang ada pada organ-organnya. Dan jaringan otot itu terdiri dari sel-sel khusus untuk kontraksi dan menghasilkan tenaga-tenaga yang ada pada tubuh kita. Kalau jaringan saraf, menurut buku-buku yang ada, itu mendeteksi perubahan dalam berbagai kondisi fisik kita di dalam maupun di luar luar tubuh kita. Selanjutnya sintesis yang dikemukakan oleh beberapa buku. Maksud dari sintesis tersebut adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang disebut dengan yang dibuat dengan DNA. Anatomi fisiologi, struktur tubuh manusia, organ dan sistem organ. Struktur tubuh manusia, pendekatan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, sel yaitu unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma. Yang kedua, jaringan yaitu kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga, organ yaitu bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus. Yang keempat, sistem yaitu susunan alat dengan fungsi tertentu. Organ dan sistem organ. Organ-organ yang terintegrasi dan saling bekerja sama membentuk suatu unit fungsi sistem. Dalam tubuh terdapat beberapa sistem yang saling berhubungan sehingga membuat tubuh menjadi sehat. Organ-organ di dalam tubuh antara lain yaitu jantung, paru, vaskular, otak, lambung, usus, liver, pankreas, dan lain-lain. Organ dan sistem organ terbagi menjadi 10. Yang pertama, sirkulasi. Sirkulasi yaitu untuk jantung dan darah. Fungsinya menyalurkan darah melalui jaringan yang ada dalam tubuh. Yang kedua, itu pernafasan. Pernafasan itu sendiri terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Fungsinya untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen menyebabkan perubahan konsentrasi ion hidrogen. Yang ketiga, pencernaan. Pencernaan terdiri atas mulut, faring, esofagus, perut, usus, kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Fungsinya untuk mencerna dan menyerap nutrisi garam dan air. Yang keempat, itu urin. Urin terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsinya untuk mengontrol sekresi garam, air, dan organik yang tidak diperlukan. Yang kelima, jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari tulang rawan, tulang sendi, tendon, jaringan otot. Fungsinya untuk mendukung, melindungi, dan pergerakan tubuh, memproduksi jaringan sel. Yang keenam yaitu kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu terdiri dari jaringan sel darah putih, pembuluh limfa, timus, dan jaringan limfa. Fungsinya
untuk mengembalikan peredaran darah, formasi sel darah. Yang ketujuh, itu saraf. Saraf terdiri dari otak, jaringan spinal, saraf tepi, dan ganglia, dan organ-organ yang penting. Di dalam saraf itu terdapat ada nukleus, dendrit, akson, sel Schwann, dan Nandy-Schneider. Fungsinya mengkoordinasi aktivitas tubuh, kesadaran, dan pembelajaran. Yang kedelapan itu integumen. Integumen ini adalah kulit. Fungsi kulit untuk proteksi luka dan dehidrasi, pengaturan dan temperatur. Yang kesembilan itu reproduksi. Reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi wanita dan pria. Di pria ada reproduksi testis, penis, dan kelenjar. Kalau di wanita yaitu ovarium, saluran uterin, uterus, vagina, kelenjar susu. Fungsinya bagi yang pria itu memproduksi sperma, dan yang wanita memproduksi sel telur. Yang terakhir ini endokrin. Endokrin ini terdiri atas seluruh kelenjar hormon eksekresi, pankreas, testes, ovarium, hipotalamus, ginjal, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenalin, usus, timus, hati, dan pineal. Fungsinya mengatur dan mengkoordinasi berbagai kekebalan tubuh. Mekanisme transport. Mekanisme transport itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, transport pasif dan yang aktif. Kalau transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput, membran, semi-permeable, dan tidak membutuhkan energi. Transport pasif dibedakan menjadi bertiga. Yang pertama, difusi sederhana, simple diffusion. Yang kedua itu difusi dipermudah atau difasilitasi, dan yang ketiga itu osmosis. Transport aktif. Transport aktif merupakan kebalikan dan transport pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasi. Transport aktif terbagi menjadi dua. Yang pertama, transport aktif primer, yang kedua itu sekunder. Transport aktif sekunder juga terdiri atas CO transport dan counter transport exchange. Tulang. Struktur tulang. Tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka. Rangka manusia itu terdiri dari 206 tulang. Perhitungan jumlah keseluruhan tulang manusia itu: yang pertama, tulang kepala yang membentuk tengkorak itu 8 buah. Yang kedua itu tulang muka, itu ada 14 buah. Yang ketiga itu tulang telinga dalam 6 buah. Yang keempat itu tulang lidah, itu satu buah. Yang kelima itu tulang kerangka dada, itu 25 buah. Yang keenam, tulang pembentukan tulang belakang dan gelang panggul, itu ada 26 buah. Yang ketujuh, tulang anggota gerak atas itu ada 64 buah. Yang terakhir itu tulang anggota gerak bawah ada 62 buah. Perkembangan tulang. Tulang merupakan jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya pada tubuh manusia. Pada awalnya perkembangan janin manusia, kerangka seluruh terbuat dari tulang rawan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada osifikasi tulang, yang kedua itu suplai darah dan pensyarafan. Ini adalah bentuk-bentuk tulang yang ada di tubuh kita. Yang pertama itu ada long bone, humerus, flat bone, short bone, irregular bone, dan sesamoid bone. Yang pertama itu osifikasi tulang. Proses pendulangan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Proses ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada osifikasi intramembranosa, dan yang kedua itu osifikasi kontralosifikasi. Intramembranosa disebut juga pendulangan langsung atau osifikasi primer. Tulang rawan yang relatif lunak secara bertahap berubah menjadi tulang keras yang keras melalui osifikasi.
Lanjut, ini ada membranosa. Membranosa merupakan proses pembentukan tulang dari jaringan mesenkim menjadi tulang jaringan tulang. Contohnya pada proses pembentukan tulang pipi. Proses hanya terjadi pada tulang pipi tertentu. Diringkas dalam dua langkah dasar. Yang pertama itu adalah tulang spons berkembang di tempat-tempat di dalam membran yang disebut osifikasi. Yang kedua, sumsum tulang merah terbentuk di dalam jaringan tulang spons diikuti oleh pembentukan tulang padat di luarnya. Proses ini terjadi pada tulang pipi, misalkan pada tulang tengkorak. Penulangan ini terjadi secara langsung dan tidak terulang lagi untuk selamanya. Contohnya osifikasi endokondral adalah pembentukan tulang pipa. Mekanisme pembentukan tulang melalui osifikasi intramembranosa seperti ini. Osifikasi endokondral. Yang pertama itu prosesnya pembentukan tulang yang terjadi di mana sel mesenkim berdiferensiasi lebih dulu menjadi kartilago jaringan rawan, lalu berubah menjadi jaringan tulang. Misalnya proses pembentukan tulang panjang. Yang kedua itu ada ruas tulang belakang dan pelvis. Endokondral terjadi di dalam suatu potongan tulang rawan hialin yang bentuknya mirip ukuran kecil tulang akan dibentuk. Ini adalah mekanisme secara endokondral, dan ini zona pertumbuhan tulang secara endokondral. Osifikasi ini membantu pemanjangan tulang dan pembentukan sebagian besar tulang yang ada pada manusia. Yang kedua ini adalah suplai darah dan persyarafan. Suplai darah dan persyarafan ini terbagi dua menjadi suplai darah dan persyarafan. Suplai darah. Tulang-tulang panjang itu terdiri dari tiga. Yang pertama, arteri nutrisia, arteri periosteala, yang ketiga itu arteri metaphysealae. Terus yang kedua itu ada tulang gepeng, tulang-tulang iga, tulang-tulang vertebrae. Persyarafan pada manusia, khusus pada sumsum tulang belakang, merupakan penghubung antara otak dan tubuh. Pada sumsum tulang belakang terdapat 31 saraf yang dinamakan spinal. Yang dinamakan saraf spinal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada persyarafan pada tulang wajah, persyarafan pada tulang ekstremitas atas atau persarafan pada tulang ekstremitas yang di bawah. Persyarafan pada tulang wajah itu terbagi menjadi, yang pertama itu foramen supraorbital disarafi oleh nervus supraorbitalis. Yang kedua itu ada foramen infraorbital disarafi oleh nervus infraorbitalis. Yang ketiga os mentalis disarafi oleh nervus mentalis. Yang keempat itu ada foramina fossa incisivus disarafi oleh nervus nasopalatimus. Yang kelima itu ada foramen mandibularis disarafi oleh nervus alveolaris. Selanjutnya itu ada inferius os zygomaticum disarafi oleh nervus infraorbitalis. Yang terakhir itu ada meatus auditori externa disarafi oleh nervus vestibulococlearis. Persarafan pada tulang ekstremitas atas adalah scapula disarafi oleh nervus dorsalis scapulae, nervus supracapularis, dan nervus subscapularis. Selanjutnya itu ada toraks disarafi oleh nervus thoracicus longus, nervus pectoralis medialis, dan nervus dorsalis dan nervus pectoralis lateralis.
Yang ketiga itu ada clavicula disarafi oleh nervus supralavicularis. Yang keempat itu ada humerus disarafi oleh nervus axillaris dan nervus musculocutaneus. Selanjutnya itu ada radius disarafi oleh nervus radialis, ulna disarafi oleh nervus ulnaris, dan yang terakhir adalah carpal disarafi oleh nervus interoseus posterior. Persyarafan pada tulang ekstremitas bawah itu terbagi menjadi banyak. Yang pertama itu ada ilium disarafi oleh nervus iliinguinalis. Yang B itu ada foramen obtutorium disarafi oleh nervus obtutorius. Yang ketiga itu ada femur. Femur ini disarafi oleh nervus femoralis dan nervus ischiadicus. Tibia disarafi oleh nervus tibialis, fibula disarafi oleh nervus fibularis, tarsal disarafi oleh nervus fibularis profunda dan nervus fibularis superficialis. Yang terakhir ada phalanges, disarafi oleh plantaris medialis dan nervus plantaris laterius. Masuk ke sistem rangka. Sistem rangka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rangka aksial dan rangka spendikular. Rangka aksial ini adalah rangka sumbu tubuh. Kalau rangka apendikular itu rangka tambahan. Rangka aksial. Tulang tengkorak merupakan sekelompok tulang yang melindungi otak dan menyusun tulang muka. Tulang-tulang yang melindungi otak terdiri dari tulang frontal, parietal, occipital, dan temporal, dan ethmoid dan lain-lain. Rangka aksial itu yang pertama itu ada tengkorak. Di tengkorak ini ada frontal itu dahi, parietal itu ubun-ubun, occipital kepala di belakang, itu temporal. Terus ada baji itu sphenoid. Ethmoid itu yang ada di tengkorak di mata. Kalau lacrimal itu namanya itu tulang air mata, kelopak air mata. Itu ada nasal itu tulang hidung. Lacrimal itu yang tadi saya sebutin, itu maksila rahang atas, mandibula itu rahang di bawah, zigomatik itu tulang pipi. Selanjutnya itu ada vertebral column, itu adalah tulang belakang. Ada terbagi menjadi 5. Pertama itu ada cervical vertebrata dan thoracic vertebrata, lumbar vertebrata, sacral vertebrata, dan coccygeal vertebrata. Selanjutnya itu ada tulang dada. Tulang dada itu terbagi menjadi tulang rusuk sejati ada 7 pasang, tulang rusuk palsu ada 3 pasang, dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Ini bisa kita lihat paling atas ini adalah tulang hulu, yang di tengah-tengah itu tulang badan, dan yang tajam itu namanya tulang pedang-pedangan atau tulang tajuk pedang. Tulang yang di atas ini itu 7 tulang leher, 12 tulang dada, 5 tulang punggung, 5 tulang pinggang, dan 1 tulang ekor. Selanjutnya itu adalah tulang apendikular. Anatomi kerangka manusia. Bagian apendikular ini mencakup semua tulang yang membentuk tungkai atas, tungkai bawah, bahu, dan panggul, dan menghubungkan dengan bagian aksial.
itu ada clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, carpalis. Kalau scapula ini tulang belikat, kalau humerus ini tulang lengan atas, kalau radius ini tulang jempol, kalau ulna ini tulang kelingking. Di sini ada nama-nama falanges. Falanges itu jari. Ada falanges ini adalah jari, terus ini radius, yang ini metakarpal, ini karpal, ini ulna. Karpal ini pergelangan ya. Lanjut ke rangka bagian kaki. Itu ada femur, patella, fibula, tibia, tarsal, metatarsal, dan falanges. Kalau femur ini tulang paha. Kalau fibula itu kalau tibia ini tulang betis. Kalau fibula ini tulang ini yang di depan. Maaf, ini fibula tulang betis, kalau tibia baru tulang belakang. Next, ini ada nama-nama ilmiah yang ada di kaki. Selanjutnya kita masuk ke persendian. Persendian ialah tempat perhubungan antara tulang-tulang atau antara tulang dengan tulang rawan. Secara fungsional, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua itu ampiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya hanya sedikit. Yang ketiga itu ada diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Secara struktural, ada atau tidaknya rongga sendi dan jaringan ikat yang berada di dalamnya. Sendi bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu fibrosa, tulang rawan, dan sinovial. Yang pertama itu kita bahas tentang sendi fibrosa, terbagi lagi menjadi, yang pertama itu adalah sutura. Sutura tidak terdapat rongga sendi. Tulang dengan tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang kuat dan tipis. Terdapat di antara tulang kepala secara fungsional termasuk sinartrosis. Yang kedua itu adalah sindesmosis. Terdapat lebih banyak jaringan ikat pada sendi, contohnya sendi antara tibia dan fibula. Yang terakhir itu ada gomposis, contohnya adalah akar gigi yang bersendi dengan alveoli, soket rahang atau rahang yang zat yang berada di antaranya adalah jaringan ikat ligamen periodontal. Next, yang kedua itu adalah sendi tulang rawan. Pada jenis ini, rongga sendi menghilangkan karena diisi tulang rawan, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah sinkondrosis, yaitu tulang rawan yang mengisi sendi berupa tulang rawan hialin. Yang termasuk jenis ini adalah cakram efficae pada tulang-tulang yang masih tumbuh dan sendi antara costa dan sternum. Yang kedua itu ada simpisis. Tulang rawan yang simpisis ini adalah tulang rawan yang mengisi rongga sendi berupa cakram, tulang rawan fibrosa yang tipis. Contohnya sendi di antara vertebrae dan di antara os pubis atau simpisis pubis. Yang ketiga ini ada sendi sinovial. Sendi sinovial ini terdapat suatu rongga di antara 2 ujung tulang. Rongga ini disebut rongga sinovia. Permukaan tulang yang bersendi diselimuti oleh selapis tulang rawan hialin. Yang ketiga ini pada rongga sinovia terdapat cairan yang mengandung asam hyaluronat yang dihasilkan oleh membran sinovia. Yang pertama itu penjelasan tentang otot. Otot merupakan suatu organ atau alat dapat bergerak
Ini adalah suatu penting bagi organisme. Unit dasar dari seluruh jenis otot adalah myofibril, yaitu struktur. Filamen yang berukuran sangat kecil tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Ini dikemukakan oleh Awick tahun 2004. Otot merupakan jaringan pada tubuh hewan yang bercirikan mampu berkontraksi. Aktivitas biasanya dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Lanjut ke struktur bagan otot. Sarkomer. Di sini ada bagan otot ini ada Daraband, Ligaband, nukleus, mikrofibil, sarkomer, mitokondria. Sarkomer ini yaitu setiap myofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktil, zona Z garis gelap dan zona H garis terang. Aktin dan miosin yaitu zona Z yang merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot. Kalau aktomiosin yaitu protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin. Ini ada kontraksi dan relaksasi. Kontraksi maksimum ukuran otot 2 kali lebih pendek dari ukuran saat berelaksasi. Relaksasi minimum ukuran otot 2 kali lebih panjang dari ukuran saat kontraksi. Macam-macam otot ini ada terbagi 3. Yang pertama itu adalah otot jantung, yang kedua itu otot polos, dan yang ketiga itu otot lurik atau otot kerangka. Otot polos. Otot terdapat pada alat-alat dinding tubuh dalam, misalnya pada dinding usus, dinding pembuluh darah, pembuluh limfa, dinding saluran pencernaan, trakea, cabang tenggorokan pada mulkulus ciliaris mata, dan otot polos dalam kulit, saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Cara kerja otot polos. Bila otot polos berkontraksi, bagian tengahnya membesar dan otot-ototnya menjadi pendek. Lanjut ke otot lurik. Otot lurik berfungsi menggerakkan tulang. Otot lurik dibedakan menjadi 3, yaitu otot rangka, otot lurik, dan otot lingkar. Cara kerja otot lurik. Bila otot lurik berkontraksi, maka menjadi pendek dan setiap serabut turut dengan kontraksi. Fungsi sistem otot rangka atau otot lurik itu menghasilkan gerakan rangka dan mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi menjadi panas. Selanjutnya ini yang terakhir adalah otot jantung. Ditemukan hanya pada otot jantung, mempunyai kemampuan khusus untuk mengadakan kontraksi otomatis dan gerakan tanpa tergantung pada ada setidaknya rangsangan saraf. Cara kerja otot jantung ini disebut myogenik yang membedakan dengan neurogenik. Ini bentuk dari bentuk otot. Kalau otot polos kayak gini, otot jantung, otot rangka. Ini relaksasi dan kontraksi. Lanjut ke mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun di dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel, seperti neuron. Fungsinya adalah mengirimkan pesan impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Selanjutnya itu ada 3 komponen yang dimiliki oleh sistem saraf, yaitu reseptor. Yang pertama itu ada reseptor. Reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls pada tubuh kita. Yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Dan yang kedua itu adalah penghantar impuls, dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung akson. Pada serabut penghubung terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Sel saraf disebut juga dengan neuron.
Yang terakhir ini ada efektor. Efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh pengantar impuls. Efektor yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Lanjut ke sel saraf. Sel saraf atau neuron. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk mengantarkan impuls rangsangan satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Ini contoh gambar dari sel saraf. Yang pertama itu ada badan sel. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel saraf berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel saraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan nisel. Badan nisel merupakan kumpulan retikulum endoplasma, tempat transportasi sintesis protein. Yang kedua ini ada dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantar rangsangan ke badan sel. Yang ketiga ini ada akson. Akson disebut neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis selaput mielin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Selanjutnya, selaput mielin tersebut dibungkus oleh sel-sel Schwann yang akan membentuk suatu jaringan yang dapat menyediakan makanan untuk neurit dan membantu pembentukan neurit. Lapisan mielin sebelah luar disebut neurilema yang melindungi akson dari kerusakan. Bagian neurit ada yang tidak dibungkus oleh lapisan mielin. Bagian ini disebut dengan nodus Renfier dan berfungsi mempercepat jalannya rangsangan. Selanjutnya, berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sel saraf sensori, yang kedua itu ada sel saraf motor, yang ketiga itu ada sel saraf intermediate. Selanjutnya itu ada impuls. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls dapat dikatakan sebagai serangkaian pusat elektrik yang menjalari serabut saraf. Berikut adalah contoh rangsangan. Yang pertama itu ada perubahan dari dinginnya menjadi panas. Yang kedua itu ada perubahan dari tidak ada tekanan pada kulit menjadi ada tekanan. Yang ketiga, berbagai macam aroma yang tercium oleh hidung. Yang keempat, suatu benda yang menarik perhatian. Yang kelima, suara bising. Dan yang keenam, rasa asam, rasa manis, dan pahit pada makanan. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah yang pertama itu ada gerakan sadar, yang kedua itu ada gerakan refleks. Ini bagan gerak refleks. Itu ada quadriceps muskal dan gray matter, dan itu ada hamstring muskal. Selanjutnya ini adalah fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada untuk mengetahui kejadian atau perubahan yang terjadi di sekitar kita, dilakukan melalui alat indera. Dan yang kedua, mengendalikan tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh kita. Yang ketiga, mengendalikan kerja organ-organ tubuh. Selanjutnya, klasifikasi sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan susun tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Mempunyai 3 materi esensial, yaitu yang pertama badan sel yang membentuk bagian materi kelabu, yang kedua serabut saraf yang membentuk bagian materi putih, yang ketiga sel-sel neuroglia yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Lanjut, sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia terdiri atas sistem saraf pusat sentral dan sistem saraf tepi periferi. Yang A, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak
ensefalon, dan sumsum tulang belakang medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dan fungsinya yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Saraf pusat terdiri atas yang pertama itu ada otak, berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam tubuh. Yang kedua, sumsum tulang belakang, berfungsi menghubungkan impuls dari sumsum tulang belakang dan ke otak, serta memberi alternatif jalan terpendek pada gerak refleks. Otak dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada otak besar, yaitu cerebrum, berfungsi sebagai pusat saraf utama karena mengatur sebagian besar kegiatan tubuh. Yang kedua itu otak tengah, mesencephalon, berfungsi penghubung antara cerebrum dan medula oblongata. Yang ketiga itu ada otak kecil, cerebellum, berfungsi mengatur gerakan otot dan keseimbangan tubuh, serta menghantarkan impuls dari otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Lanjutan sumsum tulang lanjutan medula oblongata berfungsi menghantarkan impuls dari medula spinalis menuju ke otak, mengontrol kerjanya jantung, mengatur gerak refleks, dan mempengaruhi refleks fisiologi detak jantung, kecepatan bernafas, vasokonstriksi pusat pernafasan, dan mengontrol kegiatan refleks. Lanjut dengan jembatan Farol, berfungsi menghubungkan antara sisi kanan dan sisi otak kiri. Yang B, sistem saraf tepi perifer. Sistem saraf tepi perifer adalah saraf-saraf yang berada di luar sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi perifer merupakan saraf yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu seperti kulit, persendian otot, kelenjar saluran darah, dan lain-lain. Sistem saraf tepi terbagi dua di antaranya. Yang pertama itu ada saraf volunter somatik disadari, dan yang kedua itu sistem saraf involunter atau otonom tidak disadari. Saraf volunter atau somatik disadari dibedakan menjadi dua. Yang pertama saraf kepala kranial, dan yang kedua itu saraf tulang belakang spinal. Sistem saraf involunter atau otonom tidak dapat disadari dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem saraf simpatik, dan yang kedua itu sistem saraf parasimpatik. Parasimpatik terbagi menjadi 6. Yang pertama itu mengecilkan pupil, yang kedua menstimulasi aliran ludah, yang ketiga memperlambat denyut jantung, yang keempat memperbesar bronkus, yang kelima menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, dan yang keenam mengurutkan kantung kemih. Simpatik terbagi menjadi 6 juga. Yang pertama itu memperbesar pupil, yang kedua itu menghambat aliran ludah, yang ketiga mempercepat denyut jantung, yang keempat mengecilkan bronkus, yang kelima menghambat sekresi kelenjar pencernaan, dan yang terakhir menghambat kontraksi kandung kemih. Selanjutnya ini adalah mekanisme penghantar impuls. Impuls dapat diantarkan melalui beberapa cara, di antaranya melalui sel saraf dan sinapsis. Yang pertama itu penghantar impuls melalui sel saraf. Penghantar impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada sel saraf, pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam. Dapat diperkirakan bahwa rangsangan stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Perubahan potensial ini, depolarisasi, terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Kecepatan perjalanan gelombang perbedaan potensial bervariasi antara 1 sampai dengan 120 per detik, tergantung pada diameter akson dan ada atau tidaknya selubung mielin. Bila impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls. Karena terjadinya perubahan potensial kembali seperti semula. Potensial istirahat untuk dapat berfungsi kembali diperlukan waktu 1/500 sampai 1/1000 detik. Selanjutnya ini ada penghantar impuls melalui sinapsis. Titik tentu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sinapsis, tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang tersebut
vaskula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjola sinapsis disebut juga dengan neuroprasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut dengan postsinapsis. Selanjutnya ada sistem gerak. Gerak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantar impuls oleh saraf. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tidak sadar, yaitu gerak refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensori sensori dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak. Kemudian hasil olahan oleh otak berupa tanggapan dibawa oleh saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Mekanisme sensorik. Reseptor sensorik berperan untuk mentraduksi stimulus lingkungan menjadi impuls saraf. Reseptor yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber stimulus yang mempengaruhi ujung reseptor, jenis sensasi yang terdapat, terdeteksi reseptor, distribusi reseptor, dan ada yang atau tidaknya lapisan pada ujung reseptor. Sumber alokasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada eksteroreseptor, yang kedua proprioreseptor, yang ketiga itu ada enteroreseptor. Lanjut, distribusi reseptor terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada pengendaraan umum, yang kedua itu ada pengendaraan khusus. Dan ujung reseptor sensorik terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada ujung saraf bebas